Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Katakan urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah pendalaman Alkitab pada sore petang hari ini. Mari saudara, sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau ajak saudara bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, hamba mengucap syukur untuk petang malam hari ini Tuhan,
di mana kami Tuhan mendapatkan kesempatan kembali untuk boleh belajar Tuhan firman-Mu, untuk boleh menggali firman-Mu, untuk boleh melihat Tuhan, oh Tuhan, rahasia firman-Mu lebih jauh Tuhan. Terima kasih, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan bagi kami sekalian. Rapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, di hati kami, setiap kami Tuhan, haleluya, jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah secara Zoom ini. Roh Kudus menaungi dan menyertai kami. Bila mana ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mengganggu caranya ibadah kami usir dalam nama Yesus. Pekerjaan iblis pergi keluar itu, jauh dari tempat ini, dan jangan kembali lagi. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini saya ingin kembali mengajak saudara untuk mendalami firman Allah dalam PA, yaitu kita akan kembali melihat kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu. Haleluya. Saudara, kita sudah sampai kepada pasal yang ke-14, ya. Kita akan kembali memeriksa pasal 14 kitab Wahyu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya. Ya, saya minta Hendri nanti akan membacakan. Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya. Mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ya, 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, puji Tuhan. Saudara, setelah kita diajak untuk mengenali antikris dan nabi palsu, ya, dalam pasal 13, maka sekarang kita diajak untuk melihat anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dalam penglihatan kali ini, Rasul Yohanes melihat anak domba berdiri di Bukit Sion, ya, di Bukit Sion. Bukit Sion yang disebut ini bukan menunjuk sebutan geografis, melainkan menunjuk bait Allah. Suatu suasana di mana umat Allah berkumpul untuk beribadah, suatu suasana penampakan kemuliaan serta penebusan yang dikerjakan Tuhan. Coba kita bandingkan sekarang dengan surat Ibrani pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai dengan 24. Ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 24. Ibrani Silakan. 12 ayat 22 sampai 24. 24, ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah Ya. yang hidup, Ya. Yerusalem sorgawi, dan kepada Ya. beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya, 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, 24.
kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Ya, di sini dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, Bukit Sion yang disebut tadi di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama, itu bukan menunjuk sebutan geografis, ya, melainkan menunjuk bait Allah. Suatu suasana di mana umat Allah ya berkumpul untuk beribadah. Suatu suasana penampakan kemuliaan serta penebusan yang dikerjakan Tuhan. Ya, seperti yang kita baca dalam Ibrani 12 ini. Bukit Sion adalah kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Suasana ibadah yang dihadiri oleh beribu-ribu malaikat dan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan Allah sendiri hadir bersama putranya. Ya, pada ayat 24. Ya, di situ disinggung tentang darah pemercikan. Ini bicara soal penebusan. Jadi dalam kesempatan beribadah, suasana penebusan ini ya harus terasa. Ya. Jadi kalau kita beribadah tidak merasakan suasana penebusan, ya, maka kita bagikan kehidupan yang masih terbelenggu, ya, masih terbelenggu. Mungkin itu merupakan belenggu-belenggu dosa, ya, tindasan seperti bangsa Israel, ya, pada waktu mereka masih ada di Mesir, ya, seperti 144.000 orang, ya, di dalam Wahyu 14 tadi dikatakan yang ada tanda di dahi mereka. Ya, di situ ada nama dari Yesus dan nama dari Bapaknya. Saudara, mereka adalah orang-orang yang ditebus dari bumi. Ya, dari Wahyu pasal yang ke-14, ya, di situ dikatakan, ya, mereka ditebus dari bumi, ditebus dari antara manusia, sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Wahyu ya pasal yang ke-14 tadi, kita kembali ke sana melihat ya apa yang pada waktu itu dikerjakan, ya. Ada dua penebusan yang dikerjakan oleh anak domba. Ya, dua penebusan. Ya, di situ dikatakan yang pertama, ditebus dari bumi. Kemudian yang kedua, ditebus di antara manusia. Ya, ditebus dari antara manusia. Saudara, mengapa firman Tuhan membedakan antara bumi itu sendiri dengan manusia? Ditebus dari bumi. Ada apa dengan bumi ini? Sehingga kita harus mengalami penebusan dari bumi. Saudara, kalau kita mengacu kepada kitab Kejadian, coba kita periksa kitab Kejadian ya, pasal yang ketiga. Kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 19. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Silakan. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah. Tanah karena engkau. Ya. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ya, terus? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Ya, sampai dengan ayat 19 ya. Dia kembali menjadi debu. Ya. Nah, di situ dikatakan ya, bumi ini sudah terkena kutuk. Dalam ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Nah, ayat ini sebagai bukti, saudara, bahwa bumi itu sudah kena kutuk. Tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam Wahyu 14 tadi, ada dua penebusan yang dikerjakan oleh anak domba. Pertama, ditebus dari bumi. Ya. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita ini sekarang adalah apa yang dimaksud dengan ditebus dari bumi. Jadi karena bumi atau tanah itu sudah terkena kutuk, maka manusia harus mengerjakan tanah, ya, mengolah tanah demi untuk memperoleh hasilnya. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, saudaraku, jadi ini suasana di luar Firdaus. Beda dengan suasana di dalam Firdaus. Ketika Adam dan Hawa masih ada di dalam Taman Firdaus, maka suasananya suasana penuh dengan kebahagiaan. Nah, di sana Adam dan Hawa ini dia tidak perlu bekerja, ya, maksudnya dia tidak perlu mencangkul, ya, dan sebagainya, tapi cukup dia memelihara, ya, tanam-tanaman di situ yang menghasilkan buah dan dapat dinikmati buahnya itu, ya, hasilnya itu. Nah, saudaraku, kalau Tuhan ingin menebus kita dari bumi ini, berarti Dia ingin membawa kembali kita dibawa kembali ke dalam Firdaus. Ya, dibawa kembali ke dalam Firdaus. Sebab berada di luar Firdaus itu adalah suatu penderitaan. Seperti yang kita lihat ya, karena kesalahan dari Adam dan Hawa, maka terkena kutuk dan dia harus bekerja keras ya untuk mendapatkan makanan yang perlu dimakan pada waktu itu. Nah, Tuhan berencana untuk mengembalikan kita ke dalam Firdaus. Nah, kita melihat saudara bagaimana cara Tuhan itu akan mengembalikan kita ke dalam Firdaus ya. Jadi berarti kita harus memperhatikan firman Tuhan baik-baik, usaha Tuhan ya untuk mengembalikan kita ke dalam Firdaus itu. Saudara, penebusan yang pertama ini bicara tentang pembebasan dari sengsara di bumi ini. Ya, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Imamat, ya, dalam kitab Imamat pasal 25. Nah, di sana ada peraturan dari Tuhan tentang penebusan tanah. Ya. Jadi penebusan tanah itu memang sudah ada ya, tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai dengan yang ke-28. Imamat Ya. pasal 25 ayat 23 sampai 28. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Nah, menebus tanah. Ya, terus? Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah terjual saudaranya itu. Ya, jadi ada peraturan di sini ya tentang menebus tanah. Lanjutkan, ayat 26. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Ayat 28. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya, sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas,
dan orang itu boleh pulang ke tanah milik. Iya, jadi ini ada peraturan ya tentang menebus tanah itu. Jadi yang sebenarnya kalau kita melihat ya di dalam kejadian tadi, mengapa tanah atau bumi ini perlu ditebus ya? Karena di bumi ini ya sudah tercemar, ya sudah tercemar. Dan itu sebabnya perlu terjadinya penebusan. Dalam ayat 24 dikatakan haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Ya, saudara, ayat ini menegaskan bahwa tanah itu harus ditebus. Ditebus dari bumi itu punya pengertian dibebaskan dari sengsara atau penderitaan. Saudara, manusia ini identik dengan penderitaan, ya, penderitaan. Jadi kalau kita melihat ya, kita hidup di bumi ini ya, di bumi ini kita tidak pernah lepas dari penderitaan. Coba kita akan melihat ya bagaimana contohnya yang pernah dialami oleh Daud. Ya, Daud dalam Mazmurnya berseru kepada Tuhan agar Tuhan melihat sengsaranya. Jadi Daud juga mengalami sengsara. Ya, nah itu sebabnya dia berdoa dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Dia berseru di sana supaya Tuhan melihat penderitaannya. Ya, ayat 14. Mazmur pasal 9 ayat 14, kasihanilah Ya. aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Sengsaraku Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, ya. Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Iya. Jadi di sini kita melihat, ya, sengsara itu bagaikan menjadi meterai bagi kehidupan manusia di bumi, juga termasuk kita. Ya, jangan kita mengatakan kalau sudah menjadi anak Tuhan itu bebas dari sengsara. Tidak, ya, tetap mengalami sengsara atau penderitaan. Sebab itu sudah menjadi meterai. Ya, seperti yang Allah katakan dalam Kejadian 3 tadi, ya. Di situ dikatakan karena engkau sudah mendengarkan suara dari istrimu, ya, dan juga ya si Hawa juga membela diri karena Hawa dibujuk oleh ular, maka ketika mereka itu saling lempar kesalahan, Adam melemparkan kesalahannya kepada Hawa, Hawa melemparkan kesalahan kepada ular, maka di situ Allah mengambil satu ketegasan bahwa bumi ini yang kita pijak ini berkena kutuk, ya. Nah, itu sebabnya dalam Wahyu 14 tadi dikatakan bumi itu perlu ditebus. Ditebus dari bumi, ya. Karena kita hidup di dunia ini atau di bumi ini, kita juga terkena meterai sengsara ini. Coba kita kembali kepada Mazmur lagi ya, pasal 25 sekarang, ayat 18. Mazmur 25 ayat yang ke-18. Mazmur 25 ayat 18, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, ya. Dan ampunilah segala dosaku. Dan ampunilah segala dosa. Jadi kita lihat sebenarnya dari dua ayat ini, Daud juga pernah mengalami sengsara, juga mengalami kesukaran. Siapa manusia yang hidup di dunia tidak ada kesukaran, ya, tidak ada sengsara. Semua pernah mengalami sengsara. Saudara, sengsara bisa berakibat ya menurunkan semangat hidup. Ya, kita lihat ya dalam Mazmur 31. Mazmur 31 ayat yang ke-11. Mazmur 31 ayat yang ke-11. Ya. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Nah, ini, saudaraku, jadi jangan heran kalau di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami, ya mungkin juga karena usia, ya memang orang sudah sudah ditentukan ya, semakin bertambah umur ya semakin merosot, ya dikatakan di sini merosot, kekuatannya menjadi lemah, ya.
beberapa hari yang lalu saya sempat telepon ya, sempat kontak dengan Pak Freddy. Ya, dia hari-hari ini mengalami ya kelemahan ya, dia mengalami kelemahan kemerosotan ya tepatnya ya, sehingga jalannya juga sudah sulit dan juga pemikirannya ya, terutama pemikirannya itu sudah tidak tidak seperti ya, tidak seperti ketika waktu dia masih sehat ya. Jadi di sana kita omong-omong ya, saya juga bisa merasakan bahwa Pak Freddy kalau diajak ngomong dia masih bisa ya menangkap pembicaraan ini. Salah satu diantaranya dia mengatakan ya kok, karena kita sudah semakin tua ya, usianya selisih 2 tahun dengan saya ya, saya lebih tua 2 tahun, dan dia juga merasakan kelemahan secara fisik ya. Dia mengaku ya, saya juga katakan ya memang tidak seperti dulu, kita nih gampang capek ya. Dia juga katakan iya kok sekarang ini ya gimana ya, tubuh ini tidak seperti dulu pada waktu masih muda ya. Ya sekali waktu saya juga tanya padanya, masih sepedaan kok ya. Dia bilang oh masih ya, tapi ini anak menantunya mengatakan oh, enggak, apa sepedaan, sudah tidak kuat sepedaan papa ya. Jadi begitu ya, ingatannya juga sudah banyak memori yang hilang ya. Nah itu sebagai satu meterai di dalam kehidupan kita yang sudah semakin tua ini ya. Dikatakan sebab hidupku habis dalam duka. Kasihan sekali ya, kalau sepanjang hidup itu waduh dalam penderitaan. Memang Daud kalau kita lihat ya riwayatnya, dia hidupnya itu selalu mengalami penderitaan ya, di mana-mana dia dikejar-kejar ya, baik oleh Saul ya, itu yang terkenal ya, mertuanya itu wah dia ingin membunuh Daud sehingga dia merasa dikejar-kejar ya oleh musuh ya. Nah itu sebabnya dia menulis dalam Mazmur 31 ini ya. Tapi dia berkata dalam perikop ini aman dalam tangan Tuhan ya. Jadi sekalipun harus mengalami banyak penderitaan tapi dia merasa aman di dalam tangan Tuhan ya. Dia menulis di sini sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah ya. Siapa orang yang tidak mengalami penderitaan di bumi ini ya. Nah, ini sebagai bukti ya, bumi ini terkena kutuk. Ya kalau kita selama tinggal di bumi ini, kita harus tahu mengapa kita mengalami penderitaan, karena kita hidup bukan di dalam Firdaus lagi, tapi di luar Firdaus. Nah, mengalami satu penderitaan. Tapi firman Tuhan katakan ya dalam perikop ini mengatakan aman dalam tangan Tuhan. Dia merasa aman karena dia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah kita juga semakin mengerti akan hal ini ya. Sengsara itu bisa berakibat menurunkan semangat hidup ya, seperti yang dialami Daud ini. Nah, sekarang kita mau melihat penyebab sengsara. Sengsara itu bisa disebabkan karena terkena cambuk ya, murkanya Tuhan. Coba kita buka kitab Ratapan ya. Kitab Ratapan. Ya. Pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ratapan 3 ayat yang ke-1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ya. Jadi ada orang yang mengalami sengsara karena terkena cambuk. Ya. Saudaraku, Tuhan mencambuk ya seseorang itu tidak asal cambuk ya. Saya percaya sebelum cambuk itu dikenakan pada seseorang, terlebih dahulu orang itu pasti mendengar ya teguran Tuhan ya. Seperti kalau kita punya anak ya, pertama kalau kita melihat anak kita ya nakal waktu masih kecil, tak langsung mungkin dipukul begitu, tapi pasti diperingatkan dulu ya, diperingatkan oleh sang ayah ini ya, jangan terus-terusan begitu ya. Tapi kalau dia bandel ya baru ya cambuk itu dipergunakan. Tuhan juga demikian, tidak langsung dia mencambuk ya. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang keempat
1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-21. Bunyinya, 1 Korintus pasal silakan. 4 ayat 21. Ya, Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? ya, jadi ada 3 pilihan. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Ya. Atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya. Tentunya kalau kita pilih dengan hati yang lemah lembut, dengan kasih, ya. Tidak memilih kena cambuk, ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, cambuk itu tidak selalu digunakan oleh Tuhan untuk mencabuk seseorang, ya. Kalau orang itu dinasihati, dia sadar, ya dia tidak kena cambuknya Tuhan. Tapi kalau dia tidak sadar, ya terpaksa dengan cambuk, ya. Jadi ini penyebab sengsara. Sengsara itu bisa disebabkan karena terkena cambuk murka Tuhan, ya. Saudara, yang kedua, sengsara disebabkan karena tidak tergembala. Ya, jadi kita melihat sekian kehidupan yang tidak tergembala itu akan mengalami sengsara. Coba kita buka dalam kitab Zakaria, pasal yang ke-10, ayat yang ke-2b. Ya, Zakaria pasal 10 ayat 2b. ya, Dan oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab ya. tidak Seperti ada kawanan domba gembala. menderita sengsara. Ya, terus Sebab tidak ada gembala. sebab tidak ada gembala, atau dengan kata lain tidak tergembala. Jadi ini penyebab yang kedua, tidak tergembala, menderita sengsara kan tidak ada gembala. Saudaraku, ditebus dari penderitaan karena terkena cambuk murka Tuhan. Ditebus dari kehidupan yang tidak tergembala. Nah, saudaraku, biar ini menjadi satu koreksi, ya. Kita mau introspeksi apakah selama ini kita menjadi dombanya Tuhan yang tetap dengar-dengaran dengan suara gembala, ya, atau sebaliknya kita mau jalan sendiri. Saudara, kalau kita mau jalan sendiri, ya akibatnya kita akan banyak penderitaan, ya. Tuhan mau agar kita digambarkan, ya, digembalakan maksudnya, ya. Kita ini digembalakan sebab kita ini berada di tengah-tengah serigala yang buas. Saudara, kalau kita berada di tengah-tengah serigala yang buas, ya kita perlu seorang gembala, ya, supaya terus akan menyertai dan melindungi kita. Dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-6, coba kita baca. Matius pasal 10 ayat yang ke-6. 16. Ayat yang ke-16. Ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab Ya, itu ke tengah-tengah serigala, ya. hendaklah Sebab itu, kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini ada di tengah-tengah serigala. Bagaimana mungkin kita tidak membutuhkan penggembalaan? Ya, kalau kita dihadapkan dengan serigala, domba itu tidak mungkin bisa menang dengan serigala. Saudaraku, domba itu tidak punya senjata, ya, dia tidak termasuk golongan binatang buas. Apa senjatanya dia? Saudaraku, senjatanya dia hanya mengembik, ya, mengembik itu ibaratnya itu berseru kepada Tuhan. Ya, kalau ada bahaya datang, dia cuma bisa mengembik, dia bisa hanya berseru kepada Tuhan. Karena dia tidak mungkin bisa melawan serigala yang buas itu. Saudaraku, nah ini yang menjadi penyebab, ya, dari sengsara itu. Ya, jadi kita melihat karena tidak mau digembalakan, kehidupan itu akan menghadapi sengsara. Ya, kita sadar kalau kita ada di tengah-tengah serigala yang buas,
kita perlu selalu mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Nah, suasana penggembalaan itu harus kita rasakan. Ya, sebab lewat penggembalaan yang baik, hidup kita akan terhindar dari penyesatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini ya memang karena musim pandemi ini kita tidak bisa bergereja, maksudnya ibadah di gereja, ya. Dan selama kita tidak beribadah di gereja, ya ini adalah cara Tuhan supaya kita tetap terus tergembala, yaitu lewat ibadah secara Zoom, ya seperti malam hari ini maupun pada waktu ibadah secara live streaming, ya. Dalam ibadah live streaming dalam hari Minggu. Jadi kalau kita tetap mengikuti ibadah-ibadah ini, hidup kita akan tetap merasakan tergembala. Saudaraku, itu sebabnya kalau saudara membaca pengumuman ya yang ada di Warta Getsemani ya yang disampaikan oleh saudara Hendri, itu atas perintah saya untuk mengisi kuesioner ya, itu diadakan oleh STT ya Setia dari Gereja Pantekosta Tabernakel. Nah, diantaranya itu ya diantara pertanyaan-pertanyaan itu, saudara, itu di situ ada pertanyaan, apakah saudara masih mengikuti ibadah, ya, mungkin itu ibadah secara Zoom atau secara live streaming, ya, di situ saudara harus jujur mengisi. Kalau saudara ikut ibadah secara live streaming atau Zoom, ya sudah katakan di situ, ya. Jadi bisa itu ya, apa itu dideteksi ya. Jadi masih bisa dikontrol. Apakah selama ini jemaat Tuhan selama tidak ibadah secara tatap muka, apakah mereka itu masih ya mengikuti ibadah-ibadah itu? Ya, supaya kita juga boleh tahu ya, jangan sampai nanti selama 1 tahun ya 1 tahun lebih ini ya dalam musim pandemi ini kita tidak ibadah ya, tidak ibadah. Nah, saudaraku ya, supaya apa yang dihimbau ya dalam kuesioner itu saudara tetap mengisinya ya dengan jujur supaya dapat dikontrol ya apakah selama ini saudara masih tetap beribadah. Saudara, ini juga menjadi pemikiran saya sebagai gembala, juga para penatua juga pernah ya saling membicarakan ya bagaimana dengan domba-domba, apakah mereka tetap ikut di dalam ibadah baik secara live streaming maupun secara Zoom. Lalu kalau kita melihat ya memang tidak semua ya, tapi juga saya tidak tahu mungkin saudara tidak mengikuti secara langsung, tapi setelah itu ya sebab juga bisa ibadah tidak mengikuti ibadah secara langsung tapi kemudian mengulang ya, itu juga bisa terjadi. Tapi yang penting saudara tetap mengikuti ya, tetap mengikuti. Cuma satu perkara yang saudara harus perhatikan di sini adalah soal perjamuan suci. Ya, jangan saudara menganggap bahwa perjamuan suci itu hanya pelengkap dalam suatu ibadah. Tidak. Ya, juga itu bukan merupakan satu acara dalam ibadah. Ya, tapi itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, lewat kita menghargai korbannya, lewat kita bersekutu dengan korbannya. Nah, di situ. Kalau saudara tidak ikut di dalam ibadah, ya tentunya sudah tidak ikut juga dalam makan dan minum perjamuan suci. Bagaimana saudara bisa merasakan persekutuan dengan korbannya Kristus kalau saudara tidak mengikutinya? Ya, itu sebabnya mari ini diperhatikan. Ya, jadi kembali Tuhan Yesus itu mengeterapkan sistem penggembalaan. Ya, coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, kemudian loncat ayat 14 dan 15, dan loncat nanti ayat 27 dan 28. Ayat yang ke-11 lebih dahulu. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Haleluya ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ini sudah digenapkan, yaitu ketika dia
menebus kita ya lewat penyalipannya di Golgota. Sengsara dia sudah tanggung ya, pembelaan terhadap domba-dombanya. 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan Ya. domba-dombaku mengenal aku. Amin. Ya, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Ya. Bapa, dan aku Ya. memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya. Ya, jadi saling mengenal. Kita dikenal ya lewat kita mendengar suaranya. Jadi kalau itu bukan suara gembala yang baik, jangan diikuti ya. Seperti ada ilustrasi ya. Dan ini memang nyata, ya. Siapa gembala yang menggembalakan domba itu? Apakah semua orang bisa memanggil domba-domba itu? Ya, dalam ilustrasi itu ditunjukkan. Coba kamu panggil mereka ya. Terserah kamu mau pakai cara siulan atau pakai suara keluar gitu. Nah, ketika mereka mempraktekkan memanggil domba-domba itu, ternyata domba-domba itu diam saja. Karena domba itu cuma kenal suara gembalanya. Begitu semua sudah mencoba, beberapa orang, lalu kemudian gembala ini menyampaikan suaranya itu ya, dia panggil domba-domba itu dengan satu suara ya, dan akhirnya domba-domba itu spontan ya berbalik dan mengerumuni gembala itu. Nah, di sini kita bisa melihat dalam ilustrasi ini betapa domba-domba itu harus menjadi domba yang dengar-dengaran suara gembalanya. Ya, Puji Tuhan. Ayat 27 dan 28. Ayat 27 dan 28. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka Ya. mengikut aku. Nah, ini sedikit domba-dombaku itu mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka Ya. pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Haleluya. Jadi penting sekali ya dalam penggembalaan, dalam suasana penggembalaan itu kita bisa merasakan sebagai dombanya Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Coba kalau kita melihat ya, adanya domba yang tidak tergembala, dia lari sana, lari ke sini, ikut sana, ikut sini, ya, ikut perkumpulan sana, perkumpulan sini, ya. Itu membuktikan bahwa dia tidak tergembala. Dan bagaimana sekira hasilnya? Ya, jelas orang-orang seperti itu tidak akan pernah tumbuh rohaninya dan tidak pernah menjadi dewasa. Yaitu sebabnya kita mau perhatikan sistemnya Tuhan ini adalah menggunakan sistem penggembalaan. Ya. Saudaraku, lalu kemudian yang kedua, ya tadi itu bagian yang pertama, soal ditebus tadi ya. Yang kedua ini ditebus dari antara manusia, ya, ditebus dari antara manusia. Apa yang dimaksud dengan ditebus dari antara manusia? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri. Ya, ini masih ada dalam kitab Wahyu 14 tadi ya. Orang-orang yang ditebus ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan dosa yang banyak diperbuat manusia pada umumnya. Jadi bukan berarti ikut-ikutan ya. Kalau punya teman ya berbuat dosa, ikut-ikutan diajak, ikut-ikutan diajak minum-minuman, diajak mabuk-mabukan, ikut ya. Ya katanya ya untuk menyesuaikan diri. Ya, ini bukan alasan yang tepat ya, sebab kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita harus menghargai penebusan itu ya. Jadi hidup kita tidak semurah seperti hidup yang lama. Kalau hidup lama itu murah ya. Saya katakan murah bagaimana Saudara? Ya hidup ya semaunya sendiri. Nah itu murah. Diajak berbuat dosa ikut ya, begitu murahnya. Tapi kalau kita sudah merasakan penebusan itu, kita tidak gampang ya memberi hidup kita itu seenaknya sendiri. Kita harus menjaga kesucian, menjaga kebenaran, sebab kita tahu ya semua perbuatan kita di dunia ini
nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, di situ dikatakan orang yang ditebus di antara manusia ini adalah mereka ini murni sama seperti perawan. Nah, saudara, ini kehidupan yang ikut, ya, tidak ikut maksudnya, yang tidak ikut mencemarkan diri dengan keadaan manusia akhir zaman. Saudaraku, ada nasihat firman Allah agar kita menjaga diri dari pencemaran dosa yang terjadi secara jasmani dan juga secara rohani. Saudaraku, bukan cuma yang jasmani saja yang kita jaga, tapi juga yang rohani. Jadi dua-duanya kita jaga, ya. Jangan sampai tercemar oleh dosa akhir zaman ini. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Ya. Ya, silakan. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, terus? Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Iya. Jadi ini seruan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, ya, untuk menjaga kesucian. Bukan yang kelihatan saja jasmani kita, tapi juga rohani kita. Saudara, sebab ada ayat juga yang mengatakan, ya, orang yang tidak menjaga kesucian secara batini, secara rohani, itu sampai, ya, dalam hidupnya itu sampai terbawa-bawa dalam mimpi-mimpi buruk, ya, sampai hidupnya itu benar-benar tercemar. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai, ya, sebab semuanya itu bisa terjadi karena pengaruh. Kita habis melihat apa, habis nonton apa, itu terbawa, ya, terbawa. Nah, kita lupa pada waktu kita mau tidur kita berdoa, mohon supaya Tuhan sucikan pikiran kita, ya, roh kita, jiwa kita, supaya hidup kita itu baik waktu bangun tidur, waktu tidur tetap terpelihara di hadapan Allah. Roh, jiwa, tubuh kita dalam keadaan kesucian, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Menjelang kedatangan Tuhan, kita mau memelihara, ya, kehidupan suci itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, itu dalam bunyi ayat 2 Korintus 7 ayat pertama tadi. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu. Kemana saja ia pergi. Ya, kemana anak domba itu pergi? Dia pernah pergi ke Golgota. Nah, ini proses sengsara untuk menebus dosa kita. Ini jalan kematian. Lalu kemudian dia pergi kemana lagi? Dia pergi dalam pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari kematian. Dan di sana kita juga akan mengalaminya. Yaitu pengalaman kebangkitan. Ya, jangan mati terus. Ya. Itu berarti, ya, perlu dipertanyakan, mengapa kok tidak mengalami kebangkitan? Ya, sedangkan janji Tuhan mengalami kebangkitan. Tapi harus mengalami kematian, tapi harus berlanjut dengan pengalaman kebangkitan. Dan kemudian yang ketiga, yaitu mengalami dipermuliakan. Jadi 3 hal ini yang harus kita, ya, jalani dalam hidup ini. Jadi kalau sekarang saudara menghadapi atau mengalami jalan kematian, ya, jalan kematian, saudaraku, saudara jangan putus asa, ya, sebab di situ kita akan melihat, ya, bagaimana setelah kematian itu. Jadi pada waktu jalan kematian itu terjadi, sudah alami, sudah introspeksi. Apa sih, ya, yang membuat saya ini mengalami sengsara seperti ini? Jadi sambil kita berdoa, kita juga introspeksi. Supaya Tuhan tunjukkan kepada kita apa yang menjadi penyebab engkau mengalami kematian ini. Ya, mungkin kematian dalam soal segi finansial, ya, dalam soal pekerjaan, dalam soal rumah tangga, juga dalam kesehatan, ya. Kita selalu mau dikoreksi oleh Tuhan. Saudara, memang
kalau kita tidak mau dikoreksi oleh Tuhan, sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah mengalami ya kebangkitan itu. Kematian, kebangkitan, dan dipermuliakan. Ini jalan dari anak domba yang harus kita ikuti. Kita disebut pengikut anak domba. Kita harus mengikuti jalan ini. Jadi ciri lain yang dimiliki pengikut anak domba ini adalah pada mulut mereka tidak ada dusta. Mereka tidak bercela. Saudaraku, orang yang tidak bercela adalah orang yang sempurna. Dan orang yang sempurna itu adalah orang yang dapat mengendalikan lidahnya, ya, kata surat Yakobus 3 ayat yang kedua. Orang yang bisa mengendalikan lidahnya itu adalah orang yang sempurna. Saudaraku, jadi tidak perlu kita itu harus berbohong, berdusta, ya. Tidak ada dusta di mulut mereka, ya. Ya, untuk menguatkan ya suatu perkara. Ya, jadi kita tidak perlu harus bersumpah-sumpah. Ya, firman Tuhan katakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini ya, ini yang kita bisa tarik kesimpulan dalam Wahyu pasal 14 ini. Jadi pengikutan kita itu tidak sampai menyimpang. Kita selalu bergembala dengan baik. Ya, saya rasa cukup di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Bentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Haleluya. Pandanglah wajah Yesus. Wajah yang begitu sempurna. Ya, kita terus melihat dan memandang wajah Yesus, mengikuti jejaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini ya. Pandanglah wajah Yesus. Ya. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah kemuliaan dunia, kemuliaan dunia jadi surat oleh sinar kemuliaan. Henry, ya, sementara perjamuan. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang. Oh, pandang wajah mulia. Haleluya. Kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita pegang tubuh Tuhan tangan kanan dan kita taruh cawan di dada. Haleluya. Sambil mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita
lebih tinggi dari kepala. Dan firman-Nya selanjutnya mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita angkat tangan kita ke atas dan kita menyembah Dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, haleluya. Nanti saya minta saudara David ya berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menyembah Engkau. Terpuji. Ya besar kasih anugerah-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Hidup yang mendapat kemurahan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Hidup yang boleh mengalami ketebusan Tuhan. Lewat kuasa firman Allah, Engkau yang sudah mengangkat hidup kami ini lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hidup kami ditebus dari bumi, ditebus dari kebiasaan antar manusia Tuhan. Sudah kehidupan kami lepas daripada segala kutuk dalam dunia ini. Hidup yang boleh mengalami suatu kebebasan, suatu pemeliharaan dari Engkau kembali kepada Firdaus Tuhan, suatu pemulihan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, dari hidup mulut kami Tuhan ajarkan hidup kami ini Tuhan, tidak ada satu kata dusta yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau berikan kemampuan atas kehidupan kami. Sebab hidup manusia kami ini banyak ditandai dengan segala kekurangan, segala kelemahan Tuhan. Dan hidup kami benar-benar murni, seperti perawan-perawan suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sengsara yang kami alami mungkin hari-hari ini, membuat hidup kami lebih mengerti bahwa hidup kami dalam dunia ini harus mengalami banyak ketebusan. Hidup kami digembalakan dengan benar. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat firman-Mu malam hari ini yang sudah menerangi mata hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dari hidup kami ini. Nikah kami serahkan dalam tangan-Mu bersama dengan buah-buah nikah kami, ibadah pelayanan kami, tapisan kami ini, kesucian hidup kami ini makin hari makin semakin dekat kepada Engkau Tuhan menjelang hari kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Gembala kami. Engkau tahu Tuhan pergumulan hamba-Mu untuk mendapatkan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau bukakan rasa firman-Mu lebih jauh lagi Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan baru bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau pulihkan segala kesehatan hamba-Mu. Demikian juga kami sidang Jumat-Mu juga berdoa buat Ibu Gembala. Tuhan berkati beliau Tuhan berdua dalam mengembalakan domba-domba-Mu yang ada gereja-gereja maupun lewat Zoom dan live streaming. Tetapi kami akan percaya domba-domba Tuhan dijangkau oleh kuasa firman-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hati kami untuk kami mengasihi Engkau dalam ibadah kami ini. Kami Tuhan rindu dalam ibadah kami ini. Rindu Tuhan bersekutu senantiasa dengan firman-Mu. Rindu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih memberkati seluruh keluarganya Tuhan. Dan juga sidang jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Lewat Tuhan, lewat Zoom. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semuanya diberkati lewat Tuhan, persekutuan tubuh dan darah-Mu, dan juga lewat persekutuan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati ibadah dari awal hingga akhir.
Kami boleh bersekutu kembali dengan korban Tuhan. Dan kami percaya setiap pribadi yang makan dan minum bersama suci dengan iman yang teguh, maka mereka akan ditolong Tuhan dalam segala keperluan mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sudah bukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkau bukakan jalan untuk anak-anak-Mu yang dalam penderitaan musim pandemi ini. Tuhan, kami juga naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara, baik untuk negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan Wakil Presiden, juga dengan para menteri dan staf aparatur negara yang berkati. Engkau juga tolong Tuhan kepada bangsa Indonesia, khususnya pimpinan bangsa Tuhan, Bapak Presiden, untuk boleh Tuhan bersikap bijaksana dalam menanggapi segala yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, peperangan yang terjadi antara bangsa Israel Tuhan dengan anak Tuhan, yaitu Tuhan yang ada di Palestina. Tuhan, Engkau yang akan Tuhan menggenapi firman-Mu. Karena seizin Tuhan, ini berarti sudah tanda-tanda Tuhan kedatangan-Mu. Tuhan, kami hanya bisa berdoa, ampuni Tuhan umat-Mu, supaya jangan sampai Tuhan mereka ikut-ikutan mengutuk Tuhan, bangsa pilihan Allah. Sebab Tuhan, kami akan berhadapan langsung dengan pribadi-Mu sebagai pemilik daripada Tuhan. Oh Tuhan, anak-Mu itu Tuhan, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan. Tuhan, terima kasih kiranya damai-Mu Tuhan diturunkan. Amin. Terima kasih, kami percaya Tuhan juga yang sudah tolong kami, bahkan juga Tuhan dengan COVID-19 yang belum punah ini. Tuhan, Engkau tolong. Oh, biarlah Engkau turut bekerja supaya virus ini tidak menjalar kemana-mana. Di dalam nama Yesus dihentikan. Haleluya. Engkau yang mempunyai kuasa Tuhan, sebab semuanya itu tidak luput dari kendalinya Tuhan. Engkau yang akan mengatur segalanya. Terima kasih. Kami juga naikkan doa Tuhan untuk saudari Swan Tuhan. Oh Tuhan juga tolong berikan kepadanya Tuhan pemulihan, kesembuhan Tuhan, sakit penyakit ginjalnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa yang heran. Demikian pun juga dengan Tuhan Selvi, oh Tuhan, yaitu Kintan. Tuhan Engkau tolong juga supaya Kintan juga dipulihkan dari paparan sakit Tuhan. Oh Tuhan, virus 19 ini Tuhan tolong. Terima kasih. Dan yang lain-lain kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang sudah pilih kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus bersama dengan kita ketiganya yang asa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya bersama katakan, amin.